Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Ramanda Imam Pratama. Kali ini saya akan menjelaskan tentang static routing. Di sini saya akan menggunakan dua cara, yaitu cara pertama adalah next hop dan yang kedua adalah exit interface. Pertama-tama kita akan menggunakan cara exit interface. Di sini kita akan menggunakan topologi sebagai berikut, yaitu dua buah laptop, dua buah switch, dan juga dua buah router. Oke, setelah kita hubungkan antara perangkat, kita akan masuk pada router pertama. Kita ke bagian CLI. No. Dan pada bagian ini kita masuk pada sistemnya menggunakan enable. Setelah itu kita masuk pada config terminal. Config. Terus config terminal atau conft. Kita mengubah routernya menjadi R1 aja ya. Mengubah namanya. Yaitu hostname. Name R1. Oke, mengubah nama. Pada bagian ini kita selanjutnya adalah memilih jalur yang telah kita sambungkan tadi. Di sini kita menggunakan jalur pertama-tama kita taruh catatan saja supaya tidak bingung. Catatan A 0 plus 0 itu 12 dan juga FA 0 plus 0 12 Jika kalian bertanya kenapa ada dua, yang pertama untuk router pertama, yang kedua untuk router yang sebelahnya. Oke, selanjutnya di sini untuk FA 0/2 kita menggunakan alamat pada laptop yang kita akan gunakan, misalnya yaitu 192.168.1.254 sebagai alamat router ini nanti penghubung antara laptop dan juga router. Sama kita pakai di sini juga, yaitu FA 0/2 192.168.2.254. Oke. Oke, di sini kita akan masuk pada router pertama menuju CLI. Di sini kita masuk, kita ketik no, enter. Sini kita akan masuk pada sistemnya, yaitu kita ketik saja enable mengaktifkannya. Lalu kita masuk pada config terminal. Kita ketik saja config terminal atau conft. Masuk. Setelah masuk, yaitu kita mengganti namanya menjadi R1 saja, hostname R1. Kita mengganti nama dari router ini menjadi R1. Oke, setelah diubah, setelah itu kita masuk menggunakan alamat yang kita buat, yaitu jika kita menggunakan 0 plus 1 untuk FA 0/1 yaitu 192, kita tulis saja masuk interface 0/1 itu kita menggunakan, kita masuk saja A 0/1 enter. Setelah masuk kita mengetik alamatnya ya, yaitu IP address 192.168.1.254. Setelah itu untuk subnet masknya yaitu 255.255.255.
titik nol. Enter saja. Oke, telah masuk. Setelah itu kita ketik no shutdown. Down, no shutdown. Oke, setelah masuk terganti. Setelah itu kita keluar saja, exit, exit. Oke, kita di sini kita juga membuatnya pada router kedua. Kita masuk pada CLI, ini ketik, ketik now, enter, enable, const, kita masuk pada jaringannya yaitu IP interface FA 0/1. Kita menggunakan alamat IP address IP address IP address 192.168.2.254. Oke, subnet masknya 255.255.255.0. IP 192.168.255.255.255. Oke, enter saja. Setelah masuk, kita ketik no shutdown, no shutdown. Bentar. Oke. Setelah itu kita buat juga untuk jaringan antara router 1 dan router 2, yaitu interface. Kita exit dulu. Exit. Itu kita masuk untuk kalimat keduanya, yaitu interface space A0/0. Masuk. Kita menggunakan alamat IP address. Kita menggunakan penghubungnya yaitu 12.12.12.2.2. Yaitu kita bikin 12.12.12.2. Ini untuk perangkat kedua. Oh iya, pada router pertama belum saya buat ya. Nanti setelah ini saya akan buat. Subnet masknya 255.255.255.0. Oke, enter, no shutdown. No shutdown. Enter. Oke, telah jadi, kita exit saja. Exit. Oke, setelah ini kita buat untuk alamat yang kedua dulu. Tadi lupa. Kita masuk. Const, konfigurasi terminal. Setelah itu kita masuk pada jaringan FA 0/0. FA interface FA 0/0. Oke, kita menggunakan alamat seperti tadi. Itu IP address 12.12.12.1 untuk perangkat pertama ini adalah 12.12.1, ini adalah 12.2 sebagai perangkat kedua. Kita enter saja. Oh, subnet masknya kita belum masukkan ya. Subnet masknya yaitu 255.255.255.0. Setelah ini kita enter saja. Habis itu tulis ketik no shutdown. Enter.
Oke, kita exit saja. Exit. Oke. Nah, setelah ini telah terhubung ya. Setelah ini kita akan memverifikasi apakah ini telah terhubung. Kita akan membukanya. Hmm, akan mengeceknya dengan cara. Oke, itu menggunakan cara exit interface. Selanjutnya kita akan menggunakan cara yaitu hop. Kita akan menggunakan cara next hop IP address pada cara selanjutnya. Dengan topologi yang telah ada, yaitu dua buah laptop, dua buah switch, dan juga dua buah router, dan tabel alamat yang telah tersedia. Oke, langsung saja kita buat. Yang pertama, dua buah router, itu dua buah switch, dan juga dua buah laptop. Kita tinggal menghubungkan antara perangkat dan perangkat lainnya dengan menggunakan kabel connection. Oke, kita hubungkan fast Ethernet 0 dengan switch dengan fast Ethernet 0/1. Sama, kita hubungkan juga laptop sebelah fast Ethernet 0 dan fast Ethernet 0/1. Ini saya akan menggunakan switch fast Ethernet 24. Kenapa saya menggunakan 24 0/24 agar mudah dibedakan ya, atau mudah diidentifikasi nanti supaya tidak bingung kita. Oke, fast Ethernet 24 dan fast Ethernet 01 0/1. Kita tinggal menghubungkan fast Ethernet 0/0 dan fast Ethernet 0/0. Oke, sekarang kita tinggal menambahkan alamatnya, yaitu kita gunakan alamat ini ya, 192.168.100.0. Kenapa ini berbeda dengan alamat ini? Karena saya ingin mencoba dan juga ingin menunjukkan kepada kalian apakah jika menggunakan alamat atau address selain dari sini apakah tetap bekerja atau tidak. Oke, begitu. Kita tinggal lanjutkan pada sebelahnya, 192.168.200 lah, titik 0. Dan alamat untuk antara router dan router lainnya, kita menggunakan alamat sesuai ini saja ya. 12.12.12.0. Oke. Sekarang kita tinggal memasukkan alamat yang telah kita buat pada laptop ataupun perangkat. Pakai IP configuration. Masukkan alamatnya 192.168.100.1 sebagai perangkat pertama. Kita enter dan subject masknya akan mengikuti. Oke, pada default gateway-nya atau penghubung antara jalurnya kita menggunakan alamat 192.168.100.254. Dari mana alamat gateway-nya ini? Kita akan menggunakan alamat ini pada router ya, supaya jika kita menghubungkan antara perangkat laptop ini dan laptop pada sebelahnya, itu akan mengalir antara switch dan router. Jadi arahnya telah ditentukan menggunakan alamat router ini 254. Oke, kita lakukan pada hal yang sama pada laptop sebelahnya. Hmm, kita ke desktop, IP configuration, alamatnya 192.168.200.1 sebagai perangkat pertama. Kita samakan saja alamatnya tadi 192.168.200.254.
Seperti yang saya bilang tadi, 254 ini sebagai alamat routernya. Oh iya, di sini routernya belum diaktifkan, makanya down ya. Kita aktifkan dulu fast Ethernetnya supaya bisa aktif ya. Kita ke config, fast Ethernet 0/0, kita aktifkan, aktifkan. Ini juga, oke. Oke, kita aktifkan juga sebelahnya. Kita config, fast Ethernet 0/0, kita aktifkan. Fast Ethernet 0/1, kita aktifkan juga. Oke, sekarang kita tinggal menambahkan alamat pada setiap router. Oke, tadi kita menghubungkan antara switch dan router menggunakan fast Ethernet 1, yaitu switch ini dan router ini menggunakan fast Ethernet 0/1. Terus 0 belum aktif ya. Sudah. Yang ini 0/0. Oh, belum aktif. Ini kita aktifkan dulu. Oke, udah hijau ya. Tinggal menambahkan alamat. Nah, kita menghubungkan antara switch dengan router ini menggunakan fast Ethernet 0/1. Jadi kita menambahkan alamat yang telah kita taruh pada laptop, yaitu 192.168.100.254. Oke. Dan untuk fast Ethernet 0/0 atau penghubung antara router dengan router, kita menggunakan alamat yang telah kita buat ini ya. 12.12.12.1 sebagai perangkat pertama. Oke. Kita lakukan hal yang sama pada router sebelahnya. Kita config dan kita fast Ethernet 0/1. Kita menggunakan alamat yang telah kita buat, yaitu 192.168.200.254. Alamat yang kita taruh di sini ya. Oke. Untuk fast Ethernet 0/0 kita menggunakan alamat ini, yaitu 12.12.12.2 sebagai perangkat kedua. Oke. Sekarang kita melihat apakah ini sudah ada. Kita pakai seli. Kita exit dulu. Oke, kita show IP route. Oke, di sini sudah ada ya. Kita tinggal menambahkan gerbangnya atau gateway-nya. Kita menggunakan routing statik. Jadi kita masuk pada statik. Kita menggunakan alamat yang telah kita buat ya. 192.168.200.0 gitu alamat pada ini ya. Kita menghubungkan dari alamat ini ke alamat ini. Kita subtract masknya kita menggunakan 255.255.255.0. Di mana saya mendapatkan ini? Ya, saya mendapatkannya dari sini ya. Oke, lanjut. Dan untuk gerbangnya kita menggunakan alamat yang ini ya. 1212 pada perangkat ini yaitu 2. 12.12.12.2. Oke, tambahkan. Oke, sudah ditambahkan ya. Kita lakukan hal yang sama pada router sebelahnya. Oke, kita config statik, tambahkan alamat 192.168.100.0. Subtract masknya juga sama 255.255.255.0. Gerbangnya juga 12.12.12.1 sebagai penghubungnya. Jadi jika kita menghubungkannya, ini 12.2 untuk alamat router ini ke router sebelah, ini 12.1 antara router ini dan router sebelah. Tambahkan, oke, harusnya sudah terhubung ya. Jika dilihat, masih sudah terhubung. Jadi ayo kita coba dengan command prompt, kita tes ping. Kita ping 192.168.
titik 200.1. Oke, kita coba. Press time out. Oke, kita tunggu sampai selesai. Oke, oke sudah terhubung ya. Kita coba lagi. Ping 192.168.200.1. Oke, sudah terhubung ya. Reply. Oke, 100% terhubung, 0% loss. Oke, kita coba untuk perangkat sebelahnya juga. Run, kita tes ping 192.168.100.1. Oke. Oke, terhubung ya reply from 192.168.100.1. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Saya harap ini dapat menjelaskan ataupun dapat dimengerti oleh teman-teman sekalian. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan.